Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ada perubahan. Terima kasih masih bersama kami di Suara Rebuan Mbak Devi. Menyambung pertanyaan aku tadi. Jadi sebenarnya yang salah atau minimal gini, jangan yang salah. Yang harus dibenerin tuh yang mana? Si pemberi kerja atau si pencari kerjanya? Gini ya, yang namanya susah kerjaan itu kayak seluruh dunia deh, Ya, gitu ya. jadi bukan di Indonesia aja ya? Itu satu. Oke, gitu ya. poin Jadi nggak pertama usah adalah panik. itu semua di dunia bergerak gitu ya. Negara kita tuh gede banget, semua negara-negara gede kayak China segala macam juga punya masalah yang sama. Artinya jangan sedih, itu satu. Yang kedua, ini yang perlu kita apresiasi. Pertanyaannya susah nyari kerja. Hei, tunggu dulu. Anak-anak muda sekarang itu keren banget. Mereka ingin jadi pencipta kerja. Oh. Karena angkanya mereka yang kemudian jadi entrepreneurship, yang punya usaha, baik itu yang dia punya usaha dia sendiri dulu, sama kemudian sama teman-temannya, itu banyak. Dan kita perlu appreciate itu gitu loh. Dan mereka keren banget gitu. Artinya mereka cara pandangnya nggak udah kayak zaman saya yang fosil ini ya. Yang artinya selalu gimana caranya daftar, cari kerja segala macam. Tapi mereka itu sudah aktif, agresif untuk bisa sama-sama sama teman-temannya kerjasama bikin kerjaan. Yang ketiga, nah ini memang yang menarik. Lagi-lagi udah ada yang memprediksi nih, pakarnya nih di dunia. Indonesia kena prediksi, Amerika kena prediksi, semua kena prediksi bahwa bukan nggak ada kerjaan. Tapi orangnya nggak bertalenta, itu yang jadi problem. Tahu nggak talentanya apa? Apa tuh? Bukan nggak bisa algoritma, bukan nggak bisa coding-coding segala macam, bukan. Tapi lebih kepada soft skill. Hah? Soft Jadi skill? nggak tahu. Soft skill tuh contohnya apa? Iya, Mbak Devi? contohnya. Gini loh, nggak bisa kerja sama, komunikasinya Attitude-nya nggak nggak bagus. Cium Masa? tangan orang tua. Harus, masa kalah sama Emang robot? lebaran? Iya, itu soft skill. Soft skill ya itu Bahkan ya. kita kalau AI aja, itu Iya. kalau kita ngamuk-ngamuk sama AI, saya pernah nyoba, itu mereka jauh lebih sopan daripada sama manusia. Tapi AI nggak bisa cium tangan orang tua. Belum, nanti Iya, tunggu iya. aja, pasti bisa. Jadi artinya, Anak soleh ya kamu ya? artinya bukan nggak ada kerjaannya karena diprediksi 2030 yang artinya 6 tahun lagi itu Ya. akan ada kebutuhan yang kosong. Manusianya 8 miliar nih kita sekarang nih. Oke. Tapi ada sejumlah 85 juta orang tuh sama kayak satu negara Jerman yang industri itu butuh dan nggak ada orangnya. Hah? Nggak ada yang mampu menuhin. Padahal itu bisa jadi peluang ya. Kalau Betul, kemudian berbenah peluang diri banget, dari hari peluang ini banget. untuk mengambil peluang itu gitu Mbak Yes. Devi ya. Nah, Mbak Oke. Devi, itu tadi masalah dari sisi pencari kerjanya. Sekarang yang bikin usaha tadi yang bilang keren-keren itu, ternyata ada juga yang mengeluh. Ya, Dari kenapa sisi pengusahanya ini. Ini salah satunya ini ada abang kami, Alif namanya ini. Oke. Ini kita lihat VT-nya bersama-sama ada di sini. Inilah Alif Putra, salah satu milenial yang memilih jalur wirausaha sebagai penopang kehidupannya. Berawal dari tugas kuliah di tahun 2014, Alif menginisiasi brand bernama Raid dengan mengusung hijab sport sebagai produk unggulannya. Tepat sebelum pandemi itu saya dapat kolaborasi yang cukup besar, yang ngeboost banget lah pendapatan bisnis ini. Jadi setelah launching 1 bulan kemudian pandemi. Jadi keuntungan saya itu cuma untuk menutup operasional selama 2 tahun ini. Karena penjualan masih ada, jadi sempat mau tutup cuman penjualan masih ada. Jadi sayang kalau ditutup, saya masih penasaran lah gitu. Kemajuan teknologi memudahkan Alif dan 4 orang timnya untuk mengelola bisnis fashion ini. Namun, bak lautan yang mengalami pasang surut. Demikian pula usaha yang dijalani Alif. Wirausaha tidak semudah yang ia bayangkan. Kendala terbesar dalam dirinya adalah melawan rasa malas, serta persaingan dengan produk kompetitor impor yang menawarkan harga hanya 10% dari produknya. Kalau harapan saya ke depan sih maju, saya pengen ekspansi, saya juga nggak kepengen terus-terusan merasa jatuh, saya juga nggak kepengen terus-terusan merasa tertindas, apalagi merasa dirugikan sama siapapun gitu ya, karena kan bisnis itu untuk untung ya. Jadi nggak mau dong saya jadi orang merasa dirugikan aja, saya nggak mau. Semangat buat Alif. Alif. Semangat. Kami semua
semua di sini mendukung Abang Alip. Semoga usahanya terus lancar, maksudnya tetap terus bisa Ya. berkembang di tengah-tengah. Sesuai harapan ya. Iya, Amin, kesulitan amin, dan segala amin. macam. Teman-teman yang nonton boleh cek tuh dan beli produk-produk lokal. Kita support produk lokal seperti Iya. produknya Mas Alif tadi. Iya, produknya Mas Alip tadi kan untuk hijaber yang ini lari-lari ya. Ya, yang Jadi yang lari itu olahraga maksudnya. Iya, yang olahraga. Jadi ibu-ibu yang di rumah tolong olahraga biar produk ini laku gitu. Ayo, oke lah. Gitu. Tapi ngomongin pengusaha, kayaknya kamu ada temen ya mau ikutan juga sama kita Nah, ya? itu tadi Abang Alip. Ini saya ada pengusaha langsung yang datang, tapi dia dari tadi makan somai. Abang Peter. Oh, Abang Peter. Kita syuting dari tadi, Bang. Abang makan aja di situ. Laper. Iya, sini dulu, Bang. Siap. Mari kita ngobrol-ngobrol. Ini langsung dari pengusaha yang luar biasa. Oke, sekali. hai. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Halo, hai. Halo, hai, Ayo, saya Bang Peter, Peter. terima kasih sudah gabung sama kita nih. Dengan senang hati. Jadi tadi kan kita ngomongin soal ternyata tadi Mbak Devi bilang sebenarnya potensi untuk jadi pengusaha juga terbuka luas dan itu bisa jadi pilihan anak-anak muda sekarang. Banget. Boleh nggak sih cerita kamu, kita manggilnya Bang Peter ya? Iya. Bang Peter ini itu kan contoh sebagai anak muda yang melakukan wirausaha dan ternyata alhamdulillah sukses. Tapi kok kepikiran mau jadi pengusaha daripada kerja kantoran atau jadi karyawan? Sebenarnya karena memang jadi pengusaha itu kan udah dari kecil sebenarnya. Pengen jadi bos sebenarnya gitu. Dari kecil tuh selalu dibully, merasa ini anak kecil, terus juga kemudian merasa Dari kecil usaha apa tuh? Jualan anak kecil? Perlu dipastikan nih. dong. Iya, perlu dipastikan TPO nih. lah itu. Usahanya apa sih waktu kecil? Saya tuh mulai usaha, saya masih ingat banget, saya di kelas SD. Saya jualan stiker-stiker. Oke. Saya beli, terus kemudian saya gunting kecil-kecil, lumayan untungnya berapa Diketek ratus gitu ya? perak. Iya. Dari kecil memang udah Ada punya jiwa pengusaha. pengusaha. Nah sekarang sudah besar, terus gimana caranya memantapkan diri untuk jadi pengusaha? Karena kan mungkin ada yang bilang, iya punya privilege, orang tuanya Iya. ada duitnya. Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin merasa mereka belum cukup dana atau belum cukup networking untuk jadi pengusaha gitu? Sebenarnya mulainya dari tujuannya dulu ya. Biasanya seorang pengusaha itu pasti punya tujuan menyelesaikan masalah gitu. Nah kebetulan kalau usaha saya kan memang menyelesaikan masalah di bidang kuliner. Jadi ada keresahan yang ingin diberikan solusi gitu. Nah biasanya pengusaha harus lihat nih masalah-masalah apa di luar sana yang kira-kira bisa kalian kasih solusi dan kemudian solusinya itu bisa dijadikan opportunity untuk menjadikan bisnis Oh, gitu. gitu. Jadi sebenarnya harus lihat dulu dari masalah apa yang ingin dipecahkan gitu. Kalau Abdul lu masalah semua kayaknya dulu. Iya, makanya Jadi saya banyak bingung. opportunity-nya banyak gitu. Jadi Betul, peluangnya betul. banyak. Harus ada solusinya berarti ya. Solusinya saya bikin usaha gitu kali ya. Tapi Bang, tadi Kakak Devi bilang lapangan kerjanya ada tapi orangnya itu yang Betul. tidak kompeten untuk masuk. Ya. Nah, di Abang sendiri itu, Ya. Abang kalau cari karyawan, cari pegawai itu seperti apa gitu. Biar mungkin teman-teman bisa tahu gitu. Iya. Apa yang harus dia Dimiliki kembangkan. gitu. Iya. Biasanya kalau saya lihat dari proses interview yang saya lakukan nih ya, saya biasa lihat paling pertama nih saya lihat attitude-nya dulu. Nah, Oh, cium tangan orang tua tadi tuh. Kayak kamu nggak cari kerja, kamu cari pahala ya? sesimpel apa? Sesimpel kesopanan. Ya kan? Yang kedua, tepat waktu apa enggak? On time. Iya kan, on Itu time apa penting enggak? ya. Nah itu udah mulai Kelihatan ya. kelihatan filter pertama. Karakternya. Kemudian yang kedua, saya tanya, saya pasti tanyanya impian mereka apa, passion mereka apa, apakah impian mereka itu sejalan dengan impian saya sebagai pengusaha juga. Kalau tujuannya sama, wah itu enak banget sebenarnya gitu. Jadi Oke. jadi misalnya mereka punya impian pengen bersihkan lingkungan misalkan, punya Ya. pengen dunia lebih baik, nggak ada sampah gitu. Terus kemudian usaha saya ternyata related dengan kebersihan. Oh itu inline banget gitu. Jadi kalau bisa saya memang selalu tanya, mereka impiannya apa sih? Melihat diri mereka 5 tahun lagi seperti apa Ya. gitu. Supaya bisa sejalan. Sebelum pindah ke Mbak Devi dan Mas Faisal nih, adakah bantuan yang dirasa selama jadi pengusaha dari pemerintah? Supportnya kayak apa sih? Ada mungkin training atau mungkin permodalan? Ya, yang paling terbantu adalah dari segi permodalan pasti. Kemudian yang kedua tentunya exposure ya gitu. Biasanya kalau misalnya kita tahu kalau pemerintah itu sekali posting aja gitu ya di sosial media gitu ya. Apalagi kalau postingnya sama menteri gitu ya. Wah, Oh, itu biasanya ngaruh ya? langsung penjualannya langsung naik. Orang penasaran pengen tahu gitu ya. Seperti misalkan salah satu kopi yang tadinya UKM kemudian diminum sama si bapak gitu ya. Oh, langsung orang-orang tahu pengen juga kopi tersebut gitu. Jadi oke. sebenarnya dari sisi finansial dan marketing itu sangat terbantu. Oke, Mas Faisal mau dikomentarin nggak? Kalau ini kan salah satu contoh pengusaha sukses. Tapi kita juga lihat tadi banyak
apa tantangan lah dalam merintis usaha itu? Apa yang harus dilakukan atau kiat-kiatnya apa dari Mas Faisal? Setidaknya pemerintah itu menghilangkan praktek-praktek yang merusak iklim bisnis mereka. Tadi Mas Alif ya tadi, Iya. itu digempur oleh produk impor ilegal. Ya. Ilegal maupun legal gitu. Itu yang harganya Jauh banget. tidak masuk ya. akal gitu, Oh. tidak masuk akal. Ya. Nah kan ada aturan itu tidak boleh menjual dengan harga banting harga, dumping istilah Dumping, ekonominya. Itu ada dewan badan pengawasnya anti dumping gitu-gitu ya, praktek persaingan tidak sehat. Iya. Ya mereka udah untung di negaranya, sisa-sisanya yang apkiran Dikasih ke dijual negara ke yang Indonesia. Kemudian juga janganlah pakaian bekas gitu dijual gitu. Impor pakaian bekas itu kan mematikan industri di dalam negeri. Kemudian kedua barangkali kemampuan seperti teman-teman Mas Alif itu, Mas Alif kan beda sama generasi saya. Generasi saya jualan di Tanah Abang. Mas Alif tidak perlu kios. Iya, Dia online semua bisa bisa. online semua. Nah sekarang naik lagi bisa pesan dengan ukuran yang persis. Itu sekarang bisa pakai foto aja. Iya. Jadi pembeli itu moto sebelah kiri, depan, belakang gitu. Itu udah bisa persis. Oke. Jadi tidak perlu tatap muka, tidak perlu apa-apa. Udah kayak ketemu, udah hasilnya langsung bisa Nah, pas. tugas negara itu Iya. untuk membantu mereka mendapatkan teknologi-teknologi baru yang semakin lama semakin keren itu itu. ya. Jadi satu lagi misalnya Oke. bengkel mobil gitu misalnya, bengkel motor. Barangkali nanti motornya udah listrik semua, nah disiapkan bengkel bukan listrik sama listrik kan beda. Iya. Kemudian ada lapangan kerja yang tercipta, nanti barangkali rumah-rumah udah pakai solar. Oh iya, pakai Kalau pembangkit tenaga surya gitu tenaga ya. surya, kalau panelnya Iya. rusak, ada yang betul kan, ini belum ada yang ngurusin loh. Jadi lapangan kerja itu tersedia. Ini sebenarnya ada peluang ya dari diskusi kita aja nih, Betul. udah kebayang Betul. peluang yang bisa dilakukan anak muda seperti apa gitu. Nah, kita mau denger juga suara anak muda dari Kebumen dan Makassar. Kita akan sapa mereka dan mereka sebenarnya juga sudah menyiapkan pertanyaan untuk narasumber kita semua. Siap-siap ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.